Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Abah Safwan dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berita menarik menjelang pemilu pada bulan Februari nanti. Informasi yang kita peroleh, Menteri Keuangan Sri Mulyani bersiap mundur jadi menteri, diikuti oleh 14 menteri lainnya. Ini ada apa? Apa yang sedang terjadi di kabinetnya Pak Jokowi saat ini? Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti video yang satu ini. Berapa kira-kira menteri gitu yang dalam tanda kutip siap untuk mundur gitu atau ninggalin Jokowi? Semalam itu saya coba untuk atik ya. Yang pertama itu yang tadi tiga kita udah dua ya, kita udah sebut dua. Kemudian yang hampir pasti ya Pak Mahfud kan. Kemudian menteri-menteri PDI Perjuangan 5, ya 8, menteri PKB 2, 10, menteri P3 saya enggak masukkan karena menteri P3 Bappenas ini kan udah berlawanan dengan pengurus P3 sekarang, ditambah satu dari Nasdem. Dari Nasdem, ya Ibu Siti ya. Kemudian saya lihat-lihat yang potensial juga karena beberapa pertimbangan gitu, Bu Retno, Pak Tashrif, Pak Tashrif, lupa lah, tapi kira-kira 15. Itu banyak dan itu juga lumayan memegang tonggak perekonomian juga di Indonesia gitu ya. Bang Faisal sendiri melihat seperti apa sih kalau sampai terjadi gitu ya, kestabilan politik, kondisi ekonomi ini akan seperti apa? Kan kita banyak hal yang harus kita hadapi, bukan hanya menjaga pemilu yang lebih baik atau lebih aman, tapi global juga kan dengan berbagai macam sentimennya harus ada tameng yang luar biasa, dan kita selamat sebenarnya dengan beberapa orang-orang di kabinet ini gitu ya, menteri-menteri yang selama ini bekerja untuk Pak Jokowi, Bang Faisal. Iya, seperti pernah kita alami di masa Pak Harto, Pak Ginanjar dan kawan-kawan 15 menteri itu mundur, beberapa hari waktu kemudian Pak Hartonya mundur juga karena dia udah, ya saya nggak mau kerja bagaimana lagi gitu kan. Kemudian Pak Habibie masuk dalam hitungan hari, lantas Pak Habibie besoknya mengumumkan kabinet yang baru. Jadi dan mudah-mudahan kenyataannya lebih kredibel. Tapi kan masalahnya mengapa Pak Habibie tidak efektif? Karena dia bagian dari Orde Baru kan. Jadi satu paket kan presiden dengan wapres. Nah kalau wapres sekarang kita kan mudah-mudahan tidak punya agenda politik yang macam-macam ya, dia ingin maju lagi. Jadi justru kuncinya nih di Pak Wapres yang bisa bertindak untuk menyelamatkan sisa masa jabatan begitu ya, dengan sekaligus reshuffle kabinet besar-besaran. Tapi goyangnya akan lumayan berat ketika zaman Pak Harto nggak sih? Karena kan mata dunia akan ke kita semua nantinya, Bang. Ya ada ongkos yang harus kita bayar. Tidak ingin mengatakan tidak ada ongkosnya ya, ada, tapi manageable karena menciptakan kepastian. Karena kalau rezim Pak Jokowi ini berlanjut, kan sudah dari berbagai analisis akademisi lah dan politik, Pak Jokowi ini kan bisa dikatakan gagal menjaga konstitusi, gagal memperkuat otonomi daerah, gagal menurunkan korupsi. Ada keberhasilannya harus diakui. Nah, kegagalan yang diwariskan, ya, kegagalan yang diwariskan akan menimbulkan bencana yang lebih besar, gitu loh. Nah, jadi justru selesai di sini, kita coba untuk membangun yang baru lagi dan betul-betul membangun, jangan sampai terulang lagi setiap 5 tahun begini. Ini pembelajaran yang besar buat bangsa ini. Sudah kita saksikan video yang satu tadi, kita jadi harap-harap cemas apa sebenarnya yang terjadi. Anggaran pendapatan negara katanya defisit 340 sekian triliun.
Ini bagaimana membangun IKN, Ibu Kota Negara Baru. Apakah ini akan dilanjutkan? Kita defisit loh. Kekurangan anggaran. Apakah harus membangun, uang dari mana yang mau dicari lagi? Sekarang tergantung kepada kita. Apakah ingin melanjutkan Pak Jokowi dengan program-programnya, atau kita mencari sebuah perubahan yang lebih baik lagi agar Indonesia bisa bangkit maju ke depan, tidak menambah hutang, tetapi menyelesaikan hutangnya. Saya berharap, saya mengajak seluruh teman-teman sahabat Abbas Safwan dimanapun berada, mari kita berpikir jernih. Siapa yang harus kita pilih ke depan? Apakah melanjutkan atau kita buat perubahan? Tentukan suara kita nanti pada bulan Februari di TPS. Tentukan pilihan agar Indonesia lebih baik ke depan. Mau melanjutkan atau perubahan demi anak cucu kita ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.